Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Abni dari kelas 11 F2 absen 14. Kali ini saya akan menceritakan mengenai perjalanan hidup Syekh Yusuf. Di tanah Goa yang subur, pada tanggal 3 Juli 1626, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai salah satu ulama terbesar Nusantara. Bayi itu diberi nama Muhammad Yusuf, nama yang disematkan langsung oleh Sultan Alauddin Raja Goa. Ia tumbuh di lingkungan bangsawan, namun kesederhanaan dan kecintaan pada ilmu menjadi pakaian hariannya. Sejak usia kecil, ia belajar mengaji Al-Quran kepada seorang guru bernama Daeng Rita Sambang. Yusuf kecil bukan hanya cepat menangkap pelajaran, tetapi juga haus akan ilmu, haus yang tidak pernah padam seumur hidupnya. Memasuki masa remaja, pada usia 15 tahun, Yusuf mulai gelisah. Ia merasa ilmunya belum cukup. Ia ingin mencari yang lebih luas, lebih tinggi. Ia pun mendatangi seorang ulama besar di Cikoang, Syekh Jalaluddin Aidit, yang saat itu mendirikan pengajian besar pada tahun 1640. Dari sinilah perjalanan panjang seorang pencari ilmu dimulai. Pada 22 September 1644, Yusuf meninggalkan tanah kelahirannya. Usianya baru 18 tahun ketika ia mengayunkan langkah pertama menuju pusat dunia Islam, yakni Mekah. Perjalanannya panjang dan melelahkan, tetapi Allah selalu mempertemukan dirinya dengan guru-guru terbaik. Di Banten, ia sempat singgah dan belajar pada seorang ulama, serta bersahabat dengan Pangeran Surya, putra mahkota yang kelak memegang peranan besar dalam sejarah Banten. Kemudian, melalui kitab-kitab, ia mengenal nama besar Syekh Nuruddin Ar-Roniri, ulama Aceh yang menjadi rujukan dunia Melayu. Keinginannya untuk belajar membuatnya pergi ke Aceh. Di sana, ia berguru langsung kepada Syekh Nuruddin dan menerima ijazah tarekat Qadiriyah. Namun, Yusuf tidak berhenti di situ. Ia ingin menimba ilmu ke pusat-pusat tasawuf Timur Tengah. Perjalanannya berlanjut ke Sri Lanka, lalu Yaman, lalu Mekah, Madinah, hingga Syam, Damaskus. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak banyak ditempuh manusia pada zamannya. Di Yaman, ia berguru kepada Syekh Abdul Baqi Al-Yamani dan memperoleh ijazah tarekat Naqsyabandiyah. Di Zubaid, ia belajar kepada Syekh Ali Al-Zahli dan mendapat ijazah tarekat Ba'alawiyah. Ketika musim haji tiba, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Madinah, ilmu tasawufnya semakin matang setelah berguru kepada ulama besar Syekh Ibrahim Al-Qurdi, di mana ia mendapatkan ijazah tarekat Syatariyah. Namun, puncak dari perjalanan ilmiahnya terjadi di negeri Syam. Ketika ia bertemu Syekh Abu Al-Barokat Ayyub Al-Khalwati. Melihat kedalaman ilmu dan kemurnian amal Yusuf, sang guru menganugerahkan gelar tertinggi Al-Taj Al-Khalwati Hadiyatullah. Itulah sebabnya dalam Lontara Goa, Syekh Yusuf digambarkan sebagai langit yang tak diduga, langit yang tak terpinggir, kapal yang tidak berkemudi. Ungkapan ini menggambarkan luasnya ilmu dan kedalaman tasawuf yang ia miliki. Ketika kembali berdakwah, Syekh Yusuf dikenal sebagai sosok yang lembut, moderat, dan tidak suka memihak dalam perdebatan antar ulama. Ia tidak pernah menyinggung sengketa pemikiran antara Hamzah Fansuri dan Syekh Ar-Roniri. Baginya, dakwah adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan memenangkan perdebatan. Selain berdakwah, Syekh Yusuf menulis banyak karya. Safinat An-Najah, karya paling terkenalnya, hingga kini masih diajarkan di pesantren-pesantren. Ia juga menulis risalah-risalah mendalam mengenai zikir, tasawuf, dan akhlak. Di Museum Nasional Jakarta masih tersimpan sekitar 10 manuskrip beliau yang belum diterjemahkan.
warisan yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Dari perjalanan kehidupan Syekh Yusuf, kita belajar bahwa mencari ilmu tidak mengenal batas wilayah, usia, ataupun rasa lelah. Kita juga melihat bagaimana seorang ulama besar tetap menempatkan akhlak di atas segalanya. Syekh Yusuf adalah simbol ketekunan, keberanian, dan kejernihan hati. Seorang ulama dari timur Nusantara yang cahayanya menyinari dunia Islam hingga kini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.